Partai Persatuan Pembangunan atau P3 diguncang isu disharmonisasi di Pilpres 2024. P3 secara resmi ikut mengusung pasangan Ganjar Mahfud bersama PDIP. Namun, belakangan sebagian kadernya deklarasi mendukung pasangan Prabowo Gibran. Hal ini dilakukan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono yang kini telah dipecat dari partai tersebut. Wicaksono menjelaskan alasan bersama ratusan kader simpatisan P3 mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Gibran di Hotel Ambara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pekan lalu. Wicaksono menyebut langkah partainya mendukung pasangan Ganjar Mahfud tidak memberikan efek elektoral terhadap partai. Tak hanya itu, suara partai berlambang Ka'bah itu disebut tergerus dan terancam tidak lolos ke Senayan. Wicaksono merujuk pada sejumlah analisis terhadap kecenderungan kader dan simpatisan P3 di lapangan. Hasil analisis itu menyimpulkan bahwa sebagian besar kader ataupun simpatisan P3 menghendaki Prabowo Gibran. Sebelumnya, Wicaksono mengaku intens berkomunikasi dengan Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Rosan Roeslani sebelum menjatuhkan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 itu. Komunikasi mereka berlanjut hingga Wicaksono bersama ratusan simpatisan P3 mendeklarasikan dukungan. Saat deklarasi, Wicaksono mengklaim 300 kader dan simpatisan P3 satu gerbong dengannya mendukung Prabowo Gibran. Gerbong itulah yang Wicaksono beri nama Pejuang P3. Kendati demikian, Wicaksono mengaku ada kekeliruan dalam penyebutan nama bekas Wakil Ketua Umum DPP P3 Ebron Pangkapi dan anggota Mahkamah P3 Siti Nurmila sebagai panitia acara. Diduga latar belakang Wicaksono bermanuver mendukung Prabowo Gibran karena ada perselisihan dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Sementara itu, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi memastikan partainya tetap solid mendukung Ganjar Mahfud meski Wicaksono hengkang dengan mendukung Prabowo Gibran. Ia mengatakan P3 sudah memecat Wicaksono akibat sikap politiknya itu. Oke, karena setelah kita melihat 2 kali debat Capres-Cawapres, setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan Pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama Pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran, insya Allah. Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Oke, Mas kamera. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Insya Allah.
Saat ini kami masih yakin bahwa kami masih di P3, tapi sekali lagi kami menerima segala sanksi untuk hal ini. Jadi kami terbuka. Jadi hari ini deklarasi tidak cuma kami, tapi ada caleg-caleg dari seluruh Indonesia juga yang sudah deklarasi juga hari ini. Jadi keputusan ada di DPP kalau misalkan kita mendapatkan sanksi, tapi kami yakin bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk P3 dan semuanya untuk kebaikan bangsa Indonesia.